Suasana sawah, peternakan, dan resto dengan nuansa klasik serta hidangan yang rumahan banget menjadi karakteristik tersendiri dari Kopi Bersamamu Edu Farm. Dan siapa sangka, lokasinya ternyata masih di Semarang loh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa yang ada di rumah. Tergantung kapan Anda menonton acara ini. Wah, kali ini saya sudah berada di tempat yang luar biasa sekali, sejuk, indah, angin sepoi-sepoi. Tentunya masih di kota Semarang. Kalian yang masih mengira Semarang tidak punya begini-begini, silahkan main ke daerah Mijen Wonolopo. Sekarang saya sudah bersama owner dari Kopi Bersamamu ya, untuk program channelnya Semarang Pemkot di program Ini Usahaku. Wah, semoga pemirsa yang di rumah bisa terinspirasi, bisa juga main ke tempat sini ya Pak ya. Siap. Pertama kenalan dulu Pak buat pemirsa di rumah. Selamat sore, saya seorang petani dari Semarang, tepatnya di daerah Wonolopo Mijen. Wonolopo Mijen ya. Nama saya Judi. Judi. Saya teringat Rhoma Irama itu. Betul, karena bapak saya itu dulu penggemar Rhoma Irama. Oh, saya kira penggemar ya. Oh, bukan. Kadang-kadang saya kepinginnya berharap penggemar Beatles. Oh, Beatles. Hey Jude gitu. Hey Jude ya, betul. Ternyata Rhoma Irama ya. Betul. Beatles versi Nusantara. Iya, tapi keren juga loh Rhoma Irama. Siap, Beatles siap. juga keren. Siap. Oh, lanjut Pak. Oke. Pak Judi siapa? Saya Judi Arta. Ya, Judi dengan Arta. Jadi pas namanya. Jadi klop namanya. Saya seorang pensiunan industri telco. Saya dulu kantor di Gombel. Oke. Kemudian saya mengajukan pensiun dan saya terjun. Jangan terjun, jatuh nanti. Ya, saya senang sama pertanian, jadi farmer. Di sini saya awalnya adalah peternak ikan awalnya, kemudian ternak domba. Akhirnya saya menyadari bahwa antara peternakan dan pertanian itu tidak boleh terpisahkan. Berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Karena sebenarnya kalau kita lihat, kita kan ada petani, peternak ikan, kemudian peternak, tapi kalau secara dasar kita tetap petani, farmer. Kan nggak ada farmer apa, tapi farmer. Jadi sebenarnya konsep saya itu adalah konsep tradisional, Mas. Jadi sesuatu yang semuanya berhubungan kayak mbah-mbah kita dulu lah. Kalau mbah kita dulu itu kan zaman dulu kalau di sebuah rumah di desa itu pasti punya ayam, punya kambing, punya sapi, punya sawah, kolam, empang gitu, terus punya kebun, punya sawah. Dan zaman dulu kan nggak ada pabrik pupuk, Mas. Nggak ada. Zaman dulu juga nggak ada pabrik pakan. Ya. Nah, jadi sebenarnya semua itu kita kembali ke kearifan lokal lah. So, kalau secara marhain lah kita. Marhain, yang marhain. Ya, itu. Tapi ada satu yang menarik pemirsa. Siap. Dari industri telco ke farmer. Iya. Ini kayak dua persimpangan yang kayaknya nggak ketemu, Iya. Pak. Saya itu disebut teman-teman tuh orang yang tersesat. Tapi tersesat ke sesuatu yang luar biasa. Ya belum lah. Kita semuanya belajar satu yang baru. Kita selalu bertanya pada orang yang lebih berpengalaman, yang sudah lama berkecimpung di bidang ini, yang lebih senior lah. Sambil sering baca-baca, sering lihat-lihat, sering googling, sering menambah wawasan lah. Sekarang kan orang bisa belajar dengan cepat, walaupun kadang-kadang apa yang tersirat di media itu tidak seperti kenyataannya. Nah, itu memang kita harus sering ketemu sama orang yang sudah melaksanakan, yang sudah mengaplikasikan. Jadi peternak atau petani yang sudah senior. Jadi kita juga bertanya seperti itu. Tempatnya juga luar biasa. Kenapa memilih Wonolopo Mijen, Pak? Karena kebetulan gini, saya melihat di Semarang itu kan potensinya kan menarik. Iya, kita menarik. Ada dataran tinggi, dataran rendah, betul. Ada kawasan pantai, ada kawasan industri laut, juga. ya. Ya, saya cuma kebetulan kok saya punya anak, dan kita itu, saya awalnya adalah berternak dulu, tapi seringnya kalau berternak itu kawan-kawan kalau datang ke sini tuh awalnya saya ternak kambing. Jud, yuk ngopi, atau wah sambil makan enak. Akhirnya saya berpikir untuk bikin pendopo kecil. Awalnya cuma 8x6, kemudian saya tambah lagi, jadi intinya wah sekalian aja kenapa nggak buat warung. Dan dengan konsep yang tadi, yang kearifan lokal, yang ngirit, cocok. petani ngirit saya itu. Iya, petani ngirit. Simple farmer lah.
Jadi apa yang kita bikin, yang kita tumbuhkan, yang kita ternakkan, kita antar ke warung. Jadi kalau konsep bahasa Maduranya itu we eat what we grow. We eat what we grow. Iya. Bahasa Madura ya? Bahasa Madura, Mas. Itu Iya. luar biasa. Untuk orang, Bapak asli Jawa Timur juga? Saya Jawa Timur, betulan. Timur. Ya, Tapi dekat domisili Madura. di sini. Iya, Oh, dekat domisili. Madura. Ya, intinya sama aja lah. Karena Sama saya jatuh hati pada seorang wanita dari Jawa Tengah. Weh, Wonolopo, Wonolopo. Bukan. Oh, bukan, saya kira Wonolopo juga. Kami ketemu di Semarang. Ini semacam, saya bilang kalau bahasa Jawa Semarangnya itu ya, hidden paradise. Iya. Weh. Hidden gems. Hidden gems ya. Betul. Jadi saya pernah lewat sini dan Iya. tempatnya belum dipertahankan Iya. seperti ini. Ini menganut konsep yang luar biasa, Pak. Orang mengira wisata seperti ini kita harus ke Magelang, Iya. harus ke Bandung, Jawa Barat, Betul. ke Temanggung, Semarang ada. Bapak kok berani membuat seperti ini? Awalnya sih coba-coba. Saya juga tes pasar ya. Tes the water lah. Ternyata seperti contohnya ini kan padi kita kan padi organik. Jadi konsep kami adalah semua berkesinambungan. Jadi ada domba, ada sapi, ada kambing, ada kelinci. Semua makan tanaman yang kita memang sengaja tanam untuk pakannya. Jadi kita ada ketahanan pakan. Nah, mau rumput, mau ramban juga. Rambannya macam-macam. Kadang-kadang kita juga ngambil pohon yang sudah ada. Bahkan jati pun sebetulnya bisa untuk pakan. Oke. Nah, dari binatang yang kita pelihara itu selain dagingnya untuk konsumsi pendopo, konsumsi rumah makan kita, warung kita, kotorannya kita sebar dan kita pergunakan untuk padi. Jadi yang bisa dilihat ini sebetulnya padi organik. Jadi kita memakai semuanya tanpa unsur kimia dan tanpa unsur pabrikan. Jadi intinya Luar kita adalah biasa. petani ngirit. Cocok. Itu jarang terjadi, Pak, sekarang. Karena kan orang katanya organik itu lama, panennya itu lama, Iya. tumbuhnya itu lama. Karena kan semua proses. Betul, ini juga yang cukup mengagetkan adalah yang kita tanam ini ternyata tidak terlalu drop dibanding dengan memakai pupuk kimia. Karena kebetulan kemarin ini pada dasarnya keterpaksaan juga. Karena kemarin kan pupuk jarang, pupuk langka dan mahal. Karena jarang jadinya mahal. Akhirnya kita pakai pupuk dari kandang sendiri, kemudian kita pakai pestisida yang kita buatan sendiri, dan akhirnya hasilnya kemarin alhamdulillah tidak jauh ya 80% mendekati ketika pakai kimia, padahal seharusnya memang drop, alhamdulillah lah. Dan kita tes pasar dalam 3 hari produk kita itu langsung terjual habis. Alhamdulillah. Ya. Cocok. Dan sisanya jeraminya bisa dipakankan sapi. Dedaknya setelah kita slap ya, Ya. belum punya selepan sih ya, moga-moga punya selepan. Amin. Ini. Bertahap. Ayo wisata ke sini biar Pak Judi bisa beli mesin slab. Oke, Pak. Kita- Tapi selanjutnya jangan belajar dulu. Kita Ya. kan masih ada 3 segmen. 3 Ini segmen. 1. Ya. Ada info-info penting tentang Kota Semarang yang mau lewat. Silakan, Nah, siap. saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong.
luar biasa Pak Judi. Saya boleh juga? Boleh dong. Luar biasa. Saya tuh jarang pemirsa ketemu sama owner, ketemu sama pengusaha yang serileks, senyantai Pak Judi. Kok bisa santai tuh Pak sama... Namanya petani. Oh, Memang harus santai. Nggak punya jam kerja, lupa hari libur. Ini tempat yang bagus buat kalian yang mau nyore. Oh, pemandangannya kalian bisa lihat loh. Nyore. Ini kalau misbar selesai, tapi kalau nggak gerimis atau hujan, wes kemeh foto sampai gulung-gulung sama ownernya boleh. Tapi tuku to bos. Iya. Kopi. Magi juga bisa Mas. Oh magi ya? Kita mau bikin glamping nanti. Oke, cocok. Jadi kita bikin glamping. Teman-teman yang mau sunmori, sepedaan, Hari Minggu langsung bisa. aja Minggu jam 7 pagi ya Pak ya? Siap. Kopi bersamamu. Sama mie Jowo. Nah, mie Jawa dipangan meninggi. Pak Judi. Harga sama dengan Indomie, Wah. tapi kualitas bukan instan. Wah, Telur dari kandang sendiri. Wih, yang bebek apa yang ayam tadi? Bebek ada, ayam ada. Wah, yang pasangan muda telur bebeknya 2. Iya, 2. Ada juga yang 3. Waduh. Ya. Ini Pak Judi ada kopi, sawah, terus peternakan. Iya. Menyatukannya seperti apa? Intinya sih kita dari konsep nggak sengaja dan keterbatasan. Jadi gimana caranya dengan modal yang seadanya kita bisa membuat suatu usaha yang profitable. Peternakan itu kan 90% biayanya, kos produksinya di pakan. Jadi saya nanam pakan. Jadi ini semua pakan semua. Jadi semuanya kita manfaatkan. Limbah tidak ada. Kemudian sama juga pertanian. Pertanian itu kos terbesarnya adalah di pupuk sama di obat-obatan, pestisida. Nah, itu kita buat sendiri juga. Dengan itu sudah kita buat sendiri. Nanti monggo kalau mau belajar bisa ke sini. Oh, juga bisa belajar ya, Pak? Ya, insya Allah bulan depan beberapa peternak muda yang ingin belajar kambing, kita ada pelatihan di sini. Jadi bisa belajar. Nah, itu dengan kita memenuhi kos produksi itu sendiri, secara mandiri, kita punya ketahanan usaha. Iya. Nah, dari situ ya kalau masalah profit tinggal nunggu waktu saja. Yang penting kita sudah menyediakan semuanya. Yang penting sudah ikhtiar sahur doa ya Pak ya. Doa itu penting. Ya, sama keberuntungan. Sama kegantengan. Terus kita ngomongin. Iya. Kalau di segmen 2 ini sudah masuk ke ranah-ranah usahanya Pak. Siap. Kita mulai dari kopi, kopi bersamamu. Iya, kopi bersama. F&B ya Pak ya. F&B. Konsepnya Kak? Konsepnya kita karena ini di Wonorobo Mijen, kita memang memilih, dan ini adalah wilayah Semarang yang Desa, ya? masih suasana asri ya, alamnya masih alami, kuat. Asri, ya. Jadi kita konsepnya adalah membuat pendopo yang penuh dengan kesannya pendopo Jawa. Jawa kuno ya. Jawa. Jadi makanan-makanan yang kita memang jadikan, kita angkat adalah makanan-makanan Jawa. Jadi ya otomatis sate dan gulai karena dari domba kambing. kita. Oke, kambing. Ada krengsengan. Nah, kemudian ini topnya. Kemudian ada rica keong. Wah, rica keong itu yang paling saya suka cari. Tetapi rica keong itu hanya ada di saat-saat sekarang ketika musim tanam mulai, karena kita akan mengambil keong daripada keongnya dibunuh. Oh iya. Mending keongnya dikumpulkan, kita jual, dapat uang. Berarti dijual itu nggak dibunuh ya? Enggak. Dia kan tidak mubazir. Jadi ibaratnya dia masih ada gunanya gitu. Wong kadang-kadang dia tuh masuk ke wajan sendiri kok. Kayaknya punya rumah itu Pak. Iya. KPR ada rumahnya itu. Oh enggak. Karena kita sambil biar-biar ya, Pak siap, ya. siap. Ini ownernya yang luar biasa loh, ramah. Buat teman-teman yang mau kesini, mau pesan langsung sama Pak Judi aja lah. Jangan sama marketingnya. Jadi semuanya kita manfaatkan. Jadi rumah keong tadi ya, itu kan rumah warisan. Jadi dari lahir sudah ada. Nah, itu rumah warisannya itu kita pakankan bebek. Oh iya, bisa buat dimakan keong, buat cangkangnya. Cangkangnya ya, bisa dimakan bebek ya. Betul. Kita hancurkan, campurkan ke makanan bebek. Sama makanan-makanan dan minuman khasnya ini. Ya. Oke, Ini kebetulan kita ini kalau ini jelas agak kekinian ya. Cafe latte. Nah, cafe latte. Foamnya sudah habis. Nah, kebetulan kita di sini mengangkat kopi tradisional, kopi klotok. Kopi klotok. Ini kopi yang dimasak dengan khas Jawa dengan klotok. Kemudian kita sebetulnya punya kopi yang signatur kita, kopi luwak. Dari luwak asli nih, liar. Luwak liar ya. Luwak gitu karena kita karena luwak adalah kita. Nah,
Nah, Terus kemudian kita juga warna-warni. kita punya teh juga. Ini disebut kita nyebutnya sekarang teh telang lah. Ini lumayan viral dari sekarang. bunga telang. Bunga telang. Kita pun menanam di sini. Kita petik sendiri, kita jemur di bawah sinar matahari dan kita sajikan dengan gula batu dan jeruk nipis. Nah, teh telang ini sebetulnya adalah obat herbal yang sebetulnya sudah lama dikenal oleh nenek moyang kita. Tetapi sekarang kesadaran untuk sehat kan muncul ya. Ya mungkin salah satu hikmah dari pandemi. Ya. Kita kembali ke kehidupan yang sehat. Nah, bunga telang ini bagus buat kesehatan. Salah satunya buat mata juga. Nah, ini bisa jadi salah satu atraksi kami di sini. Kalau anak-anak di sini tuh senang karena bunga ini kalau ditambah jeruk, dia akan berubah warna dari biru menjadi ungu. Oh, jadi bisa dimodifikasi kayak yang es gitu ya. Betul. Itu yang buat anak-anak tuh Iya. luar biasa sekali. Karena kita harus punya minuman yang non kopi. Non kopi sama kopi ya. Nah, kita susu juga, alhamdulillah kita ternakkan kambing susu juga. Alami juga. Iya, Nggak jadi pernah susunya. kemulaan ya? Iya, kita istilahnya ngirit. Dari sini masuk sini, sini masuk sini ya. Yes. Oke Pak, terus kita masuk ke peternakan. Iya. Peternakan itu konsep bisnisnya skemanya seperti apa? Bapak tinggal jual dagingnya apa? Iya. Jual sekambingnya apa? Kita awalnya adalah memang untuk memenuhi kebutuhan warung dulu satu. Kemudian kita juga membuat akikah, akikahan. akikah juga Ya. bisa. Jadi kita selama ini, insya Allah akikah kami ini kita sudah tahu asal kambingnya, makanannya seperti apa, dan insya Allah karena dari peternak sendiri harganya akan ekonomis. Iya. Kita masak sendiri. Iya. Harganya juga ekonomis. Nah, ini untuk kebutuhan kita pun sudah bagus dan kita memang ada permintaan dari sebuah kota yang memang kita selalu Support ke sana ya. Ya. Karena kalau kebetulan kuliner di Semarang ini untuk persatean kambing atau perkambingan itu kan sebetulnya agak kurang, mohon maaf. Nah, salah satu tujuan saya ke sini itu salah satunya juga adalah mengangkat kuliner perkambingan di Semarang. Kan selama ini orang kenalnya Jogja, Ya, Solo, sate Tegal, apa, ya. Balibul. Semarang harus punya. Ya, oke. Nah, moga-moga ini bisa mengangkat kuliner perkambingan, perwedusan, Perwedus. perembean. Pedus bro. Terus kalau ke pertanian ini, Ya, pertanian. oke. Apa ya? Ini padinya ini dimasak sendiri atau untuk memenuhi stok beras di kota Sama. Semarang? Awalnya konsep kami adalah kita selama ini yang organik baru lahan kami sendiri. Kita punya lahan cukup luas, 1,2 hektar. Nah, itu alhamdulillah kemarin kita sudah sisihkan buat stok warung. Ya. Sisanya kita jual. Alhamdulillah dalam 3 hari saya blast informasi. Ya walaupun untuk kebutuhan internal kami ya, teman-teman sendiri, kebutuhan internal sebuah organisasi, itu sudah habis dalam waktu 3 hari. Nah, ini alhamdulillah petani sebelah lahan itu sudah mau beralih ke organik. Dengan komitmen kami adalah membeli dengan harga pasaran yang bagus. Otomatis dengan kita jelaskan kita sudah jelas pasti dibeli, maka akan jadi mereka mau beralih ke organik. Oke. Seperti itu. Gini Pak, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke. Tapi ada pesan-pesan Yang mau lewat. Iya, Iya, dari betul. tadi lewat aja Oke, pesan-pesan. Info-info penting tentang kota Semarang. Siap. Saksikan terus ini usaha kita. Drinking some red out of the blue. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious, I got lucky. Stole your heart and it was mine for the taking. Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang.
Masih dengan masa transisi, kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Kembali lagi bersama saya, pemirsa yang ada di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Masih di program Ini Usahaku edisi Kopi Bersamamu bersama Pak Judi. Bersamamu, Mas. Oh iya. Ini Pak, kita masuk ke segmen terakhir. Sebenarnya kurang nambah 5 segmen lagi. Boleh enggak ini pemirsa? Editor nanti yang pusing. Kita nambah 5 segmen lagi. Oke Pak. Tadi kan masuk ke petani. Ya. Dan membahas tentang organik. Ya. Sekarang itu jangankan hanya padi. Ya. Permintaan pasar sayur itu organik, Pak. Betul. Karena kelelahan atau kecapean masyarakat mengkonsumsi hal yang berbau kimia. Siap. Nah, Pak Judi dengan memilih organik ini plus minusnya ada enggak, Pak? Selama ini yang saya amati dan saya rasakan tuh malah banyak plusnya, Mas. Dengan organik itu pupuk kita bisa pupuk sendiri. Pupuk organik itu lebih murah. Kalau di YouTube atau di bisa dilihat ya, enggak di Google, kita cari di media lah, sosial atau search engine. Pupuk langka pasti ketemunya kayak kemarin. Petani Blitar beralih ke pupuk organik karena kelangkaan pupuk. Nah itu tentunya dengan artinya pupuk organik kita akan lebih murah dan otomatis lebih sehat. Sehat itu mahal, Mas. Betul. Tapi murah, dan dengan adanya pandemi ini makanya saya kan bikin konsep tempat ini akhirnya jadi tempat wisata. Kita alam terbuka, oksigen banyak, matahari melimpah, makanannya organik, otomatis, dan kita otomatis karena terbuka kita berjarak ya. Insya Allah ini agak bagus lah, aman lah buat protokol kondisi kesehatan juga sangat diperhatikan. Tanpa diprotokoli, tanpa diprotokoli, sudah memprotokol sendiri, Mas. Jadi sudah berjarak sendiri, terus sudah kena matahari sendiri, kena alam terbuka, kita bisa bernapas. Ya. Ini yang saya rindukan, Pak, seperti ini karena saya berdomisili di daerah kota sana. Kadang saya jalan-jalan itu ke sini. Main-main dong, kita Semarang punya sesuatu yang bagus seperti ini. Nggak usah ke kota lain lah, lebih murah kan. Balik lagi kan murah kan, wisata murah dan sehat seperti itu. Jadi ya, dan kita gini, Mas, kita punya, kita punya paket wisata edukatif. Paket wisata edukatif. Jadi ya beberapa TK sudah mendaftar dan beberapa TK sudah melakukannya. Bisa dilihat di Instagram kami di Kopi Bersamamu, Kopi Bersamamu Instagram. Itu kita menyediakan paket buat anak-anak TK, SD dan SMP. Untuk menengok kandang ternak, memberi makan. Jadi ada kelinci, kambing, domba, sapi, ayam. Kita juga punya lalat, maggot. Maggot. Itu lagi tren tuh, Pak. Lagi tren. Karena buat makan ikan. Larva itu buat makan ikan. Kalau ada makanan sisa atau sisa yang kita buat di dapur, masak, kasihkan maggot. Jadi semuanya muter lagi. Jadi konsep kita adalah konsep muter semuanya dan konsep ngirit. Karena kita adalah petani miskin. Itu tadi saya ngobrol-ngobrol, Pak Judi bilang, saya itu petani miskin. Gitu. Makanya saya tidak pulang apa-apa. Nggak punya uang buat beli-beli. Jadi sistemnya kotoran kambing diolah menjadi pupuk, pupuknya dijadikan rumput sama padi, padinya dimakan kambing, dimakan kita, kambing makan rumput, kambing makan rumput, kambingnya kita makan. muter semua gitu ya, Pak ya. Belajar skema seperti itu, Pak. Awalnya saya langsung coba. Jadi sekali lagi yang tadi bahwa saya belajar kan saya orang tersesat nih. Orang tersesat itu kan bisa dikatakan orang yang terlambat. Jadi saya belajar, cuma mungkin saya langsung praktek saja. Jadi sambil tanya kanan kiri, sambil baca, oh ternyata salah seperti ini. Oh intinya kita cari belajar dari pengalaman lah. Jadi
kita selalu jas merah ya. Jas merah. Jangan melupakan Sejarah bahwa mbah-mbah kita tuh caranya seperti ini. Nah. Jadi saya cuma niru aja. Jadi sebetulnya saya hanya menghidupkan Apa cara yang sudah lama ada ya. betul. Jadi kalau istilah Jawanya, Semarangnya itu bringing back to the old glory. Nah, betul. Saya tuh old fashion lah. Kelihatan kan. Pakainya dari belangkon old- gitu kan. Ya. Gitu. Saya tadi mau pakai, Iya, cuman enggak punya saya. Oh, betul. Oh, itu tadi bawa aja. Oke Pak, tadi paket wisata edukatif. Siap. Yang ditawarkan ada ini ke depannya, ini kita mau bicara ke depannya Iya. gitu ya Pak. Iya. Rencananya Pak Judi ini kan sudah terbentuk nih. Iya. Terus akan dibawa kemana lagi? Eh. Apa yang mau ditawarkan dari manajemen? Jadi insya Allah ini saya pertama ingin mengubah lahan sawah di belakang saya itu semua keinginan saya sih untuk menjadi organik pertama karena pasarnya sudah Terbentuk ya. terbentuk dan kita kurang-kurang. Jadi saya bisa kasih harga yang wajar dan bagus lah buat petani. Ayo beralih ke organik. Kemudian yang kedua kita mengajak kita punya minuman yang khas kita gitu, kulineran khas kita. Jadi gimana memberi inspirasi buat teman-teman. Saya juga membuka peluang yang mau magang di sini monggo. Wish. Magang jadi peternak monggo kita ajari, kita kasih mes, makan 3 kali gratis Wish. gitu. Kalau kuliah pertanian kan bayar sekolah, Sastra. dimarahin dosen, Iya. ya, suruh ngerjain apa sama dosen. Kalau saya enggak, datang ke sini, saya kasih uang saku, tidur di sini, saya kasih makan 3 kali, dapat ilmu. Pemirsa, Ya. baru pertama kali Iya, saya ketemu sama pengusaha. iya, sama satu yang kita buka Jos. juga server barista satu. Jadi yang mau belajar jadi barista Bikin kita kopi buka ya. Kita nanti akan bikin beberapa tempat kopi. Wah, bocoran nih. Kopi. Semua untuk Semarang lah. Jadi yang tempat kedua namanya Berdua Bersamamu. Berdua bersama. Yang tempat ketiga kita mau buka Bertiga Bersamamu. Wow. Gitu. Sampai ber-10 ya? Eh, Ber-100 ya Pak. Tadi kan ada paket wisata edukatif. Nah ini anak-anak biar para guru-guru semuanya warga kota Semarang yang mau glamping iya. wisata di sini Oke. start from berapa? Oke, untuk biasanya kalau saya lihat di sekitar kota Semarang itu kan beberapa tempat wisata, saya tidak bisa sebutkan namanya, itu masuk itu ada HTM. Kalau kita tidak HTM, masuk kita kasih nanti keping kayu, itu kita bisa tukar, keping kayunya harganya 10.000, kita tukar dengan produk senilai itu. Misal mau beli minuman yang 12.000, tambah 2.000, beli minuman yang 7.000, kembali 3.000, seperti itu. Jadi kita tidak memperlakukan harga tiket masuk, kita hanya voucher. Kemudian kalau paket eduwisata kita mulai dari 25.000. Itu biasanya anak-anak akan pergi ke 4 spot. Memberi makan bisa dipilih, kambing, ayam, kelinci, sapi, ke kandang maggot, kemudian memberi makan ikan, macam-macam. Kemudian kalau di sawah menanam padi, main lumpur, menanam sayur, bahkan kita kasih juga membuat pupuk, kita ganti kasih. Jadi kita akan lengkap. edukasinya seperti itu tergantung paketnya. Tapi kita paket terkecil adalah 25.000. Itu nanti salah satunya juga membuat teh telang, Ya. membuat teh susu, sama membuat makanan. Untuk saat ini kita karena kalau anak-anak kecil kita kasih donat. Kalau lebih besar nanti kita ajar juga meracik kopi. Wih. Tergantung usia. Usia ya. Ya. Dan wisata glamping, wisata keluarga yang berkonsep seperti ini lengkap ini. Pak. Iya, lengkap. Semarang saya kira enggak. Belum ya. Kalau saya lihat sih belum Dan saya ada. rindu, maksudnya saya nggak Iya. perlu ke jauh-jauh. Di sini, ini kalau ada aliran sungai tambah komplit lagi. Tapi ini saja sudah cukup. Ya, ada Mas, di ujung sana kita bisa kecek. Wih, Jadi ada sistem kecek nanti. wis. Udah peduli sama anak-anak muda yang mau belajar, Gitu. mau mengedukasi soal bertani, berkebun, beternak. Kopinya juga enak, Pak Judi luar biasa. Saya berikan apresiasi yang banyak. Semoga usahanya lancar, Pak. Ya, siap. Dan Terima kasih. orang-orang, para pengusaha yang lain bisa terinspirasi, biar tergerak kayak ini loh, peduli sama mengempower anak-anak muda. Saya cuma pengen ngirit aja. Kalau magang kan saya buat tenaga kerja murah. Mas. Ya mutualisme. Mengempower loh, Pak. Iya, betul. Memberdayakan. Amin, Itu jarang semoga. terjadi. Ya. Apalagi dibekali skill yang nggak sembarangan. Beternak itu orang jarang yang bisa bertani. Ya, apalagi. jarang anak muda beternak. Di zaman sekarang ada Ya. kata insan skuter itu bertani dianggap kuno. Oh, Nah, Pak Judi tidak memberlakukan itu. Saya kan Pak, ini sekarang sudah masuk segmen terakhir. Ya. Kita sudah waktunya water break Ya. alias
break maghrib, Iya. isoma istirahat, Makan. sholat, makan. Iya. Saya memberikan ini Pak, Ya, siap. promosi medsosnya Pak Judi, Oke. silakan. Ada Instagram ada. Instagram saya di Kopi Nanti Bersama. toh, Oh saya iya, tanya iya. dulu Instagram ada. Ada. YouTube Ada. channel ada nggak? YouTube channel banyak kan orang lain. Oh, nanti Tapi dari- kita rencana mau bikin konten, jadi konten kan banyak nih. Ya. Niche-nya nanti kebetulan Konten kita pertanian, kreator. ya, konten kreator. Jadi kok Oh ya, yang mau jadi konten kreator, saya juga membuat kesempatan. sama Oke. nomor kontak person Pak, Oke, kontak person. sama quote terakhir Iya. saya minta buat Pak Judi. Karena saya terasa terinspirasi sekali Iya. ngobrol gini, ownernya yang ramah, jarang ketemu. Instagram namanya Kopi Bersamamu. Kalau yang lain belum kita. Kalau channel kita sedang dalam tahap ingin membuat proses, jadi kita bentuk tim dulu. Semoga ya kalau memang ada teman-teman yang mau kita bersama-sama, kita akan bikin konten bersama. Jadi kontennya niche, konten bersamamu. ya bersamamu. Niche-nya berbeda, niche-nya pertanian. Dan mungkin untuk orang-orang yang ingin belajar bertani dan memulai usaha bertani, gimana caranya biar tutorial ya isinya nanti ya. Jadi nanti kita mungkin nanti bikin podcast kali ya. Wah cocok. Tapi saya nggak gondol nih. Ada hobi kumis ternyata Iya. di sana. Oke Pak, Iya. langsung menutup. Oke, penutup. Kalau apa nih? Kiot ya. Ya, monggo. Petani miskin, petani yang yakin. Wes. Luar biasa sekali pemirsa. Matur suwun Mbak Judi Iya. atas ilmunya, sharing pengalamannya Iya. dan kemurahan hatinya mau menjadi narasumber dan Iya. menerima kita ini bertamu. Iya. Ya, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. enggak. Terima kasih, Mas. Ya, Ya. kalian yang semua yang ada di YouTube channelnya Semarang Pemkot, jangan lupa datang ke sini. Kopi Bersamamu Wonolopo, Mijen, Mijen. Semar. Ini tempat harus jadi FYP. Masuk TikTok trending topik. Semarang gak ono. Para influencer Reneno. Kalau mau bikin konten ini konsultasi langsung sama ownernya. Cus. Sampai jumpa lagi di episode ini usahaku berikutnya. Hasta la vista mi amor. Monggo, monggo, monggo. Siap, Saya akan monggo. mengincipi bunga telang. Sudah ungu ya?